Bapa, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali berjumpa dalam persekutuan di saat ini. Kiranya kita terus diberikan kesehatan, sukacita, dan juga kekuatan untuk menjalani hari-hari pemberian Tuhan untuk kedepannya. Dan di saat ini, mari kita siapkan seluruh keberadaan hidup kita, dan kita masuk di dalam persekutuan di saat ini. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai kita, dan perantaraan Roh-Nya yang kudus akan terus menuntun langkah kehidupan kita mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, mari kita satu hati, kita datang kepadanya di dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, membawa setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami. Kami menyadari betul ya Tuhan, akhir-akhir ini dalam kehidupan kami ada banyak peristiwa yang membuat kami mengalami ketakutan untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan yang sering membuat kami meragukan akan kuasa-Mu. Tapi semakin kami mencoba untuk kuat dan terus berpengharapan kepada Tuhan, kami merasakan jamahan kasih Tuhan melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Di saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk kondisi bangsa kami, secara khusus pandemi yang sedang kami alami, sedang kami hadapi. Kami ingin berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kepunyaan-Mu yang sedang berjuang berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah relasi, kesehatan, dan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, menguatkan keluarga-keluarga kepunyaan-Mu. Bagi mereka yang saat ini sedang terpapar sakit, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus menuntun, memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi setiap keluarga-keluarga kepunyaan-Mu. Di saat ini ya Tuhan, kami ingin datang kepadamu. Kami ingin duduk diam untuk bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan bersama ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan layakan untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di saat ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-6. Kita akan baca bersama di ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34 dan kemudian dilanjutkan pada ayat 53 hingga ayatnya yang ke-56. Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34, dilanjutkan ayat 53 hingga ayatnya yang ke-56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di sana. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya
kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sampai demikian jauh pasal pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi shalom, Ibu Bapak Saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam semangat, dan salam diberikan kekuatan selalu di sepanjang hari-hari ke depan selama masa PPKM ini. Ibu Bapak Saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba melihat bacaan kita hari ini, maka di awal bacaan kita menjelaskan tentang para murid yang baru saja kembali melakukan pelayanan. Pelayanan apa yang mereka lakukan kira-kira sehingga mereka ingin menceritakan kepada sang guru apa yang sudah mereka kerjakan. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang ke-7, di mana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi menyembuhkan orang-orang yang kerasukan roh jahat. Dan bacaan kita hari ini menjelaskan mereka yang kembali, kemudian ingin menceritakan kepada Tuhan Yesus apa yang mereka lakukan. Dan karena Tuhan Yesus merasa kondisi saat itu tidak kondusif untuk bercerita, untuk evaluasi berkaitan dengan kegiatan mereka, akhirnya Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sepi. Dan para murid karena waktu itu juga pastinya mengalami kelelahan ya, karena melakukan perjalanan yang tentunya tidak dekat jaraknya antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Mereka kemudian setuju dan mulai bertolak dari tempat di mana mereka awalnya berada ke tempat yang menurut mereka sepi. Dan ternyata, dan karena Tuhan Yesus di waktu itu sudah sangat populer, akhirnya orang-orang yang melihat Tuhan Yesus bersama para murid pergi, mereka tidak tinggal diam. Mereka tetap terus berusaha untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan ternyata mereka sudah mengetahui kemana tujuan Tuhan Yesus dan para murid. Mereka kemudian mendahului, dan ketika rombongan dari Tuhan Yesus tiba ke tempat yang mereka tuju, orang banyak itu sudah tiba duluan di sana. Apa yang akan kita lakukan ya kalau kira-kira kita ada di posisi Tuhan Yesus dan para murid? Pengen istirahat, tapi kok orang-orang ini mengikuti terus ya? Silahkan dipikirkan sendiri. Dan ternyata ketika Tuhan Yesus turun dari perahu, dia melihat orang banyak itu, mungkin juga terkejut, tapi juga yang paling dirasakan oleh Tuhan Yesus menurut Injil Markus adalah tergerak hati Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak itu yang terus berusaha untuk mengikuti dia. Yang dilihat Tuhan Yesus adalah mereka seperti kawanan domba yang tidak memiliki gembala. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, domba itu diibaratkan seperti hewan yang sangat atau cukup lemah, cukup lamban, dan kemudian dia dikenal sebagai hewan yang tidak bisa mandiri. Dia selalu membutuhkan orang lain. Dia selalu akan merasa nyaman ketika ada gembala yang bersama-sama dengan dia. Dan kemudian dia juga dikenal sebagai hewan yang memiliki pemangsa yang banyak. Jadi banyak hewan-hewan pemangsa lainnya tuh yang tergoda untuk memangsa domba. Karena itu dia tidak pernah mau untuk kemana-mana sendirian, selalu bersama dengan kawanannya, dan dia akan merasa semakin aman kalau ada gembalanya di situ. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan orang banyak yang terus mengikuti dia.
Tuhan Yesus kemudian mengubah rencananya yang awalnya ingin beristirahat, kemudian memberikan waktu kepada orang banyak ini untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Tuhan Yesus melepaskan keinginannya dan kebutuhannya untuk beristirahat ketika dia berjumpa dengan orang banyak yang ada di situ. Ya Bapak Saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak yang ada di situ, dia kemudian melanjutkan sesuai dengan agenda kayaknya ya, untuk melanjutkan pelayanannya ke tempat yang lain. Dan sebelum sampai ke bacaan kita hari ini, yaitu pelayanan Tuhan Yesus ke Genesaret, sebelum itu Yesus mampir dulu ke kota Betsaida. Disitulah kemudian salah satu peristiwa yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus yang disaksikan oleh para murid, yaitu berjalan di atas air. Dan kemudian setelah dari Betsaida lah baru mereka menuju ke Genesaret yang menjadi bacaan kita hari ini. Mari kita coba bayangkan rute perjalanan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan bersama para murid itu cukup dan sangat panjang. Dan itu pasti sangat melelahkan untuk Tuhan Yesus sendiri dan juga para murid. Tapi ketika mereka tiba di Genesaret, mereka juga sudah ditunggu oleh orang-orang yang ada di situ. Ya mungkin mereka juga sudah mendengar ya cerita tentang Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya. Sehingga ketika mereka melihat yang turun dari perahu itu adalah Tuhan Yesus, mereka kemudian langsung berlarian. Berlari kemana? Berlari ke rumah mereka masing-masing atau ke rumah kerabatnya. Jika mereka mengetahui ada anggota keluarga yang sakit, langsung diusung orang yang sakit itu dan mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Intinya mereka ingin mendapatkan kesembuhan, ingin merasakan kesembuhan, ingin melihat kesembuhan yang dialami oleh anggota keluarganya yang sedang sakit. Mereka terus mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi di daerah Genesaret itu. Dan ketika mereka mengetahui Tuhan Yesus akan melewati di pasar, mereka kemudian meletakkan orang-orang yang sakit itu di pasar. Bapak, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita hari ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari berkaitan dengan pelayanan Tuhan Yesus. Mulai dari ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan para murid setelah melakukan pelayanan sampai mereka tiba di Genesaret. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kebutuhan pribadi dari Yesus sendiri berubah ketika dia berjumpa dan melihat kebutuhan dari orang banyak. Di masa-masa pandemi ini kita bisa melihat begitu banyak orang yang berkorban untuk melayani orang lain. Dia mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk menolong orang lain. Para tenaga medis atau orang-orang yang masih harus tetap berjuang di luar sana. Percayalah, orang-orang seperti ini di dalam hatinya sudah ada Roh Kudus yang menuntun mereka melepaskan kebutuhan pribadinya demi kebutuhan banyak orang. Dan yang menarik lagi, Tuhan Yesus ketika hendak melakukan agenda berikutnya, dia tidak mengesampingkan orang-orang banyak yang sejak tadi mengikuti dia. Dia duduk untuk bercerita, memberikan pengajaran, setelah itu baru dia melanjutkan perjalanannya. Tidak ada yang Tuhan kesampingkan. Semuanya Tuhan layani tanpa memilih-milih mana yang lebih prioritas, mana yang lebih penting, dan yang lainnya. Kemudian hal kedua yang dapat kita pelajari dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ini adalah pelayanan
sederhana yang dilakukan di tempat yang tidak biasa. Ibu bapak saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sempat terpikirkan nggak apa rasanya ketika kita sakit kemudian kita dibawa ke pasar? Gak usah jauh-jauh deh, sakit gigi kemudian kita dibawa ke pasar, apa yang akan kita lakukan? Mama Tuhan sayangnya tidak bisa dibayangkan lagi deh. Karena di pasar itu bayangan kita penuh dengan kerumunan orang, berisik, kemudian apa lagi? Tidak steril, apalagi mungkin ada banyak genangan-genangan air dan sebagainya, sumur dan sebagainya. Sama seperti saya nih, lagi sumur. Jadi ketika kita membayangkan tempat-tempat yang seperti itu, mungkin saja kita akan berpikir ngapain sih diletakkan di pasar. Tapi kita perlu melihat alasan dari orang-orang yang mengusung para orang sakit itu. Tujuan mereka hanya satu, melihat ada kesembuhan yang dialami oleh anggota keluarga mereka, kerabat mereka, atau orang-orang yang mereka kenal. Pasar yang mungkin jauh dari pemikiran kita menjadi tempat untuk Tuhan melayani dan menyatakan kekuasaannya. Ibu bapak saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ini. Mari kita coba merenungkan, mana sih yang kita sebut sebagai pelayanan? Apakah pelayanan itu hanya selalu berbicara tentang yang rohani-rohani? Apakah pelayanan itu hanya yang melakukan itu adalah seorang pendeta? Saya nggak masuk, aman. Pelayanan itu hanya yang dilakukan di gereja? Enggak. Siapapun kita sedang melayani. Melayani orang-orang yang Tuhan kasihi. Karena di poin yang pertama, Tuhan tidak memprioritaskan siapapun. Tuhan melayani dengan takaran yang sama. Dia tidak mementingkan yang ini jadi orang-orang yang banyak yang mengikuti dia sejak tadi itu pergi dulu, saya harus ke Genesaret. Enggak, semuanya dilayani oleh Tuhan. Maka siapapun kita, apapun bentuk pekerjaan kita, itu adalah bukti pelayanan kita untuk Tuhan. Pasar pun menjadi tempat Tuhan untuk melayani orang-orang yang percaya dan dengan setia mengikuti Dia. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di minggu ini adalah Yesus Kristus damai sejahtera kita. Dari kisah ini, Tuhan Yesus sedang mengajak kita untuk coba sedikit merenungkan, sedikit menghayati apa sih yang disebut dengan damai. Ada 2 poin yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, Yesus sedang mengajarkan kepada setiap kita bahwa damai itu bukan masalah tempat atau suasana. Yesus mengajak para murid untuk pergi ke tempat yang sepi. Tapi ketika dia tiba di tempat yang sepi, ada begitu banyak orang yang mengikuti dia, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di situ ada kedamaian yang dirasakan dan kemudian Yesus membagikan dengan orang-orang yang ada dan yang sejak tadi mengikutinya. Damai itu berbicara tentang bagaimana hati kita yang digerakkan oleh Roh Kudus dan kemudian itu menuntun kita dan sampai pada bagaimana cara kita bersikap dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Kemudian poin yang kedua yang sedang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita, yaitu damai itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Untuk mencari damai, carilah Yesus. Dia ada di mana? Di pasar juga ada. Di tempat pekerjaan kita juga ada. Di tengah-tengah kerumunan juga ada. Dimanapun dia berada. Maka cobalah untuk tenang dan dengarkan kata hati kita. Karena damai adalah Tuhan Yesus. Dan di mana Tuhan Yesus, dia ada dimanapun. Tanpa harus kita cari dan cobalah rasakannya.
rasakan kehadirannya. Kita akan menutup perenungan ini dengan bersama-sama kita mendengarkan satu pujian. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi mengajak kita untuk kembali melihat kehidupan kita, tidak perlu mencari di mana Tuhan, karena Tuhan adalah damai sejahtera itu sendiri. Dan ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat berat, diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan, datanglah hanya kepada Tuhan, karena Dialah Sang damai itu sendiri. Dan kiranya kita terus dimampukan menjalani hari-hari yang menurut kita tidak mudah ini. Lihatlah, ada kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, terus menuntun kehidupan kita. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengambil waktu teduh. Di dalam perjalanan kehidupan kami ini ya Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak peristiwa yang membuat kami tidak merasakan damai-Mu. Atau juga seringkali kami sendiri yang menjauh dari damai-Mu dan kami mencari damai-damai yang lain yang menurut kami itulah yang terbaik untuk setiap kami. Pada
Tapi kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman-Mu di saat ini, Engkau mengingatkan setiap kami, siapapun kami, selalu Engkau prioritaskan. Engkau melayani kami dengan seluruh keberadaan hidup kami, masa lalu kami, dan juga kehidupan kami masing-masing. Engkau pun mengingatkan kepada setiap kami, dimanapun kami berada, itu adalah pelayanan kami yang harus terus kami jalani sebagai tanda ungkapan syukur kami hanya kepada Tuhan. Dan melalui firman-Mu juga ya Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah jalan damai itu sendiri. Mampukan kami dalam hidup ini menjadi saluran berkat, menjadi pembawa damai untuk keluarga kami, untuk kondisi hidup kami yang mungkin saja tidak mudah untuk kami jalani. Dan kiranya ketika kami merasakan kelelahan dengan hidup kami hanya mau untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan di saat ini kami akan mengakhiri doa kami dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan.
saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali dalam pelayanan kita yang sesungguhnya. Selamat untuk terus saling melayani satu dengan yang lainnya, dan kiranya damai dari Tuhan Yesus Kristus akan terus menaungi kehidupan kita, walaupun kita menyadari ada banyak peristiwa dalam hidup ini yang membuat kita merasa tidak mudah untuk dijalani. Tapi kiranya Tuhan yang selalu memampukan dan menuntun kehidupan kita. Dan mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat menghayati dan menjadikan firman Tuhan sebagai langkah hidup kita, dan kiranya Roh Kudus terus memampukan kita, jadilah berkat dan jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.